Selamat datang di Bijak News Minggu 14 September 2025 bersama saya, Luna. Informasi pertama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa demokrasi meski penuh kelemahan tetap menjadi sistem terbaik bagi Indonesia. Ia mengingatkan sejak kemerdekaan hingga amandemen UUD 1945, demokrasi selalu dijunjung meski jalannya lambat karena syarat kompromi. Demokrasi itu tetap merupakan sebuah sistem terbaik walaupun lambat dan banyak kelemahannya, ujarnya Kamis 11 September. Ia menyoroti masalah representasi politik yang tidak seimbang akibat seluruh anggota DPR dan DPD dipilih lewat pemilu berbasis partai, sehingga kelompok kecil dan minoritas berpotensi tidak terwakili. Ia membandingkan dengan Pakistan yang memberi ruang khusus bagi minoritas lewat mekanisme pengangkatan. Menurutnya, desain representasi politik harus sesuai filosofi bangsa yang dipengaruhi adat, Islam, dan tradisi politik Barat, agar parlemen benar-benar mencerminkan keragaman rakyat. Dengan politik dan percepatan penyusunan RUU itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas daripada anggota DPR itu sendiri. Dan kualitas anggota DPR itu sangat tergantung dari sistem pemilu seperti apa yang kita laksanakan. Dan yang kedua, bagaimana partai itu melakukan rekrutmen terhadap calon-calon anggota DPR. Jadi karena itu dalam menjawab apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu kita harus lebih jauh, Yusril menekankan bahwa kualitas DPR sangat bergantung pada sistem pemilu dan rekrutmen partai politik. Ia menyebut putusan MK yang mewajibkan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik sebagai momentum penting reformasi politik yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Kita harus membuka partisipasi politik bagi semua, jangan DPR hanya diisi orang populer dan berduit, tegasnya. Ia menilai sistem proporsional terbuka saat ini mendorong politik transaksional, politik uang, serta persaingan bebas di internal partai. Karena itu, pembenahan partai wajib dilakukan, mulai dari pembatasan masa jabatan ketua umum, rekrutmen berbasis merit, hingga peningkatan kapasitas anggota DPR. Menurutnya, tanpa partai politik yang sehat dan demokratis, mustahil lahir parlemen yang berkualitas. Kalau kita mengabaikan partai politik ini, tidak mungkin kita bisa melahirkan DPR sebagaimana kita harapkan bersama, pungkasnya. Informasi kesehatan, BPOM tegaskan Indomie soto Banjar bermasalah di Taiwan bukan ekspor resmi produsen. Kasus diduga ulah trader, investigasi dan koordinasi masih berlangsung. Informasi daerah, MPR Ver Papua kritik lambannya penanganan 53 titik penjualan minuman alkohol atau minol ilegal di Manokwari. Yoris minta polisi tegas dan bersinergi dengan Pemda, Sabtu 13 September. Selanjutnya, informasi luar negeri. Nepal lantik Susila Karki sebagai PM sementara usai kerusuhan tewaskan 50 orang, Jumat 12 September. Ia merupakan perempuan pertama yang memimpin Nepal dan pemilu dijadwalkan Maret 2026. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.